Perkenalkan, nama saya Kinta Septarina Fatwa, NPM 028. Saya dari Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya sebagai General Manager dari perusahaan PT Bulan Sabit. Nah, PT Bulan Sabit ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman atau food and beverage. Jadi PT Bulan Sabit ini 3 bulan yang lalu melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan perkembangan perusahaan PT Bulan Sabit selama 3 bulan tersebut sejak awal perusahaan berdiri. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang manufaktur, inventory, penjualan, dan juga pencatatan laporan keuangan pada perusahaan PT Bulan Sabit menggunakan aplikasi Odoo. Jadi proses manufaktur pada PT Bulan Sabit ini ada 6. Yang pertama, perencanaan produksi. Kedua, list kebutuhan bahan baku. Ketiga, pemesanan bahan baku. Keempat, pembuatan produk. Kelima, penyelesaian pesanan. Dan terakhir, pemantauan stok. Nah, next saya akan menjelaskan tentang menentukan dan mendaftar bahan baku. Ya, jadi di sini saya menggunakan aplikasi menggunakan software Odoo. Nah, yang pertama dilakukan adalah membuka Google, kemudian kita langsung klik aja Odoo begitu. Kemudian kita akan mengisi email kita. Nah, selanjutnya yaitu akan tampil seperti gambar yang pertama ini. Kemudian kita mengisi nama, email, nama perusahaan, negara, kemudian jumlah karyawan, nomor telepon, bahasa, dan juga aplikasi ini digunakan untuk apa. Nah, kalau saya ini memilih untuk perusahaan. Kemudian klik start now. Selanjutnya pasti akan muncul pada seperti gambar yang kedua ini, selamat datang di Odoo dan lain sebagainya. Next, yang pertama kita akan membahas tentang inventory. Jadi pada aplikasi Odoo ini pertama kita akan memilih untuk sesuai kebutuhan kita. Jadi saya memilih ada purchase, inventory, manufacturing, kemudian nanti juga ada akuntansi, dan pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang pertama ini adalah inventory. Kemudian kita klik, lalu akan muncul gambar seperti tampilan seperti gambar kedua. Kemudian kita klik create. Nah, di inventory ini atau di persediaan ini kemudian akan tampil seperti pada gambar yang pertama. Kita disuruh untuk mengisi nama produknya, kemudian harga dan lain sebagainya kita isi saja. Dan untuk bisa dilihat ada can be sold atau can be purchased, itu dicentang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi apabila produk tersebut untuk dijual, maka kita centang yang can be sold. Apabila itu adalah produk bahan baku, maka kita centang yang can be purchased. Nah, untuk di inventory-nya sendiri itu kita klik buy untuk produk yang dijual, dan manufacture untuk produk yang bahan baku. Kemudian kita klik save. Nah, setelah itu akan muncul produk-produk yang telah kita input seperti ini. Di sini terdapat 20 produk yang telah saya input, dan ini dapat kita lihat di
di produk yang di lingkaran merah seperti itu. Dan apabila ingin menambahkan lagi, dapat klik create lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemesanan bahan baku. Lalu kita yang pertama adalah kembali ke menu utama Odoo. Nah, di situ sekarang kita ganti klik ke Pure Cash. Kalau tadi kan inventory sebagai untuk persediaan, untuk sekarang kita ke pembelian, jadi ke Pure Cash. Kemudian diklik dan akan muncul tampilan seperti gambar kedua. Dan di situ kita akan mengisi nama pemasok di mana tempat kita membeli bahan baku. Dan di sini saya akan membeli tepung. Jadi untuk apa saja yang akan kita beli itu dapat diklik add a product. Di situ kita akan mengisi nama produk yang akan kita beli, kemudian jumlahnya atau quantity, kemudian juga price atau harga per produknya. Nah, kemudian nanti akan muncul secara otomatis total dari barang-barang yang akan kita beli gitu ya. Dan ini totalnya secara otomatis keluar, jumlahnya ada 137.500. Dan tidak lupa juga untuk mengisi tanggal kita butuh untuk dikirimnya kapan. Kemudian kita klik send by email. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengirim ke pemasok. Jadi kita mengisi job position, itu maksudnya adalah siapakah yang mengirim atau memesan ini. Misalnya direktur penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian email ini adalah email dari pemasok. Ya, kita akan mengirim ke email mana itu akan tulis di situ. Kemudian juga nomor telepon juga bisa diisi, dan ada juga mungkin bisa tambahkan foto. Kemudian klik save. Nah, selanjutnya akan muncul seperti gambar kedua. Seperti gambar kedua ini tidak perlu diubah. Jadi ini adalah contoh pesan yang akan kita sampaikan kepada si pemasok. Juga dapat berupa PDF. Kemudian kita klik send. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita validasi atau validate itu diklik, atau apabila ingin diedit juga bisa kita klik edit dulu, kemudian baru divalidasi lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan salah satu produk dan mengetahui cost structure. Jadi yang pertama kita kembali ke menu awal, yaitu di menu awal, dan kita pilih yang manufacturing. Nah, selanjutnya akan terdapat tampilan seperti ini. Lalu kita klik di produk dan kita pilih yang bills of materials. Kita klik, kemudian kita klik create. Nah, setelah itu akan muncul seperti gambar kedua. Di sini kita harus mengisi nama produknya dan juga jumlah barang yang akan kita buat. Nah, jadi untuk bahan baku, jadi saya di sini memilih salah satu produk dari perusahaan kami, yaitu cimol mozzarella. Nah, di sini kita tulis saja bahan baku yang kita butuhkan untuk membuat cimol mozzarella. Yang pertama ada di sini saya ada air, bawang putih, bubuk penyedap rasa, garam, keju mozzarella, minyak goreng, tepung tapioka, tepung terigu. Kemudian kita klik structure and cost untuk
ini ya, mengetahui. Nah, selanjutnya yaitu akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul Bills of Material, Structure, and Cost cimol mozzarella. Nah, jadi unit cost-nya yaitu adalah 63.000. Kemudian kita akan cek ke persediaan. Kemudian untuk produk cimol mozzarella jadinya ada tulisan seperti di panah pada gambar kedua, yaitu compute price from bills of material. Baik, selanjutnya dapat dilihat di persediaan. Jadi untuk mengecek kembali apakah sudah sesuai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat produk pesanan dan cek persediaan. Kita dapat kembali ke menu pertama, menu utama di Odoo. Kemudian kita pilih manufacturing. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar kedua dan kita klik create. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Kita harus mengisi nama produknya. Kemudian untuk kuantitinya saya ganti menjadi 5. Kemudian tidak lupa juga untuk mengisi schedule date ya. Nah, karena kuantitinya tadi sudah saya ganti 5, jadinya di komponennya juga secara otomatis ganti setiap produknya itu kuantitinya juga 5. Kemudian klik confirm. Setelah itu kita klik mark as done. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya apabila ingin mengecek cost analysis reportnya, maka klik reporting seperti pada panah di gambar 1. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar kedua ini. Jadi nampak total production cost sebesar 315.000 dan total cost per unit sebesar 63.000. Kemudian dapat mengecek kembali pada persediaan apakah sudah benar sesuai begitu di persediaannya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan. Yang pertama adalah membuat daftar pelanggan. Jadi kita ke menu awal Odoo lagi dan kita klik daftar kontak yang seperti di panah. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar kedua dan kita klik buat. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita mengisi nama customer kita. Kemudian kita bisa memilih individual atau perusahaan. Perusahaan untuk company perusahaan, apabila individual itu hanya perorangan saja. Jadi untuk kali ini saya memilih individual karena hanya perorangan saja. Jadi diisi nama konsumennya, kemudian ada alamat, kemudian juga mungkin jabatan, nomor telepon, ponsel, email, mungkin situs web dan lain sebagainya. Kemudian kita klik simpan dan akan muncul seperti gambar kedua. Itu mungkin apabila ada kesalahan dapat diedit ya dengan klik sunting. Nah, kemudian inilah tampilan setelah sudah diinput semua data dari konsumen kita. Apabila ingin menambah lagi maka dapat klik buat. Nah, selanjutnya yaitu dari penjualan kita dapat melakukan pendaftaran perusahaan. Nah, kita kembali ke menu awal Odoo dan kita klik sales atau penjualan. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar kedua. Ini kita isi untuk company data,
quotation layout, order confirmation, dan sample quotation. Ini kita isi satu-satu. Kita klik untuk yang company data dulu. Nah, kemudian akan muncul seperti gambar yang pertama. Kita mengisi nama perusahaan, kemudian alamat, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik apply, dan akan muncul gambar tampilan seperti gambar kedua. Ya, kita dapat mengubah logo, juga memilih layoutnya, ada light, box, bold, dan stripe. Saya memilih untuk box karena tampilannya seperti tabel, ya, seperti contoh di gambar di sini, agar apabila tabel itu lebih mudah gitu dilihatnya. Dan juga ada alamat perusahaan kita. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, setelah itu apabila sudah terisi semua, ya, step-stepnya tadi, barulah centang yang tadi itu dapat penuh, ya. Setelah itu kita dapat mengecek lagi di persediaan untuk memastikan apakah sudah sesuai atau belum. Ya, langkah selanjutnya dari penjualan yaitu pembuatan daftar penjualan. Nah, di sini kita kembali ke menu utama Odoo lagi, kita klik sales atau penjualan. Nah, kemudian tampilan gambar kedua ini menunjukkan bahwa yang centang-centang ini itu adalah yang kita udah isi tadi. Setelah itu untuk daftar penjualannya kita klik create seperti panah. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar pertama. Kita dapat mengisi nama customer kita, kemudian tanggal transaksinya, kemudian juga cara yang dipilih oleh customer kita, mau cash atau kredit. Nah, di sini customer yang bernama Lupita Nasution memilih cash. Jadi kita pilih yang immediate payment. Nah, di sini konsumen ini ingin membeli cimol mozzarella. Ya, jadi kita klik di add product, kita isi nama produknya, kemudian kuantitinya ini ada 3, kemudian jumlah per produknya ada 10.000 dan akan otomatis terjumlah. Jadi ini ada 3 dan sejumlah harganya 10.000, jadinya totalnya 30.000. Dan di sini kita juga tidak memasang pajak, jadi harganya tetap 30.000. Dan apabila ingin menambah produk lagi, bisa diklik add produk lagi dan mengisi yang harus diisi. Ya, setelah itu kita klik send by email. Kemudian akan muncul seperti tampilan pada gambar kedua, yaitu ini adalah teks yang akan kita berikan kepada konsumen kita, dan juga ada file PDF-nya. Kemudian kita klik send. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar pertama, dan kita klik confirm. Ya, confirm. Kemudian akan muncul seperti gambar kedua ini, yang sebelumnya saya pilih create invoice ini, seperti panah yang di tengah. Kemudian akan muncul pilihan dari create invoice ini. Ada regular invoice, down payment, yaitu percentage, dan juga fixed amount. Lalu tapi kita pilih yang regular invoice saja. Setelah itu kita klik create and view invoice. Nah, akan muncul tampilan seperti gambar yang pertama ini. Kemudian kita klik confirm. Kemudian akan tampil seperti gambar kedua. Ini adalah untuk mengirim file lagi kepada customer kita. Kemudian kita klik send and print. Nah, inilah contoh file yang akan kita kirimkan tadi, ya, yang berupa PDF tadi.
Jadi isinya seperti ini, ada logo kita, kemudian juga ada detail dari pemesanan dan jumlah, dan juga ada alamat dan juga nama konsumen, ya, alamat perusahaan dan juga nama konsumen. Ada tanggalnya juga lengkap di sini. Nah, kemudian setelah step yang tadi, kita dapat mengklik register payment. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kita memilih bank mana yang akan membantu untuk transaksi. Kemudian kita klik create payment dan akan muncul tampilan seperti gambar kedua. Dan apabila sudah dibayar lunas, maka akan terdapat tulisan in payment atau lunas seperti panah di gambar kedua ini. Nah, berikut saya berikan contoh bagaimana tampilan dari file PDF tadi apabila perbedaan apabila sudah dibayar lunas dan juga masih dibayar angsuran. Nah, untuk tampilan yang lunas seperti gambar di kanan ini, kita menemukan perbedaan. Jadi di antara keduanya ini, untuk yang di lunas itu terdapat amount due 0 rupiah. Jadi itu menandakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibayarkan atau 0 rupiah. Dan untuk di yang belum lunas ini hanya terdapat total sebesar 300.000. Itu adalah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli, ya atau konsumen. Ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan laporan keuangan. Nah, di sini kita kembali lagi ke menu utama Odoo dan kita pilih accounting. Setelah itu akan muncul seperti tampilan pada gambar kedua ini. Ya, ada transaksi-transaksi yang telah masuk. Ini bisa masuk secara otomatis. Jadi ada tanggalnya, kemudian ada nomor kodenya juga, kemudian ada bank, kemudian juga ada metode pembayaran, terus nama customernya, dan juga jumlah dan status pembayaran daripada customer kita. Apabila ingin menambah lagi, kita bisa klik create dan mengisi tanggal, nomor, nama, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya apabila kita ingin mengecek buku besar umum, kita dapat mengklik accounting, kemudian kita pilih general ledger atau buku besar umum. Tampilannya akan seperti ini, ya, otomatis juga. Nah, jadi setelah kita sudah mengisi yang di slide sebelumnya, untuk buku besar dan lain sebagainya itu sudah bisa otomatis masuk seperti ini gitu. Untuk buku besar umum ada, dan nah, untuk selanjutnya ini adalah saldo. Kita juga bisa mengecek saldonya dengan mudah karena secara otomatis, dan ini bisa di download berupa PDF, ya. Itu juga kita lihat di accounting. Setelah itu untuk laba ruginya kita juga bisa mengecek di sini. Kita dapat melihatnya di accounting dan akan muncul laba rugi seperti ini. Nah, demikianlah presentasi dari saya.
Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.